Selamat hari Selasa teman-teman. Selamat berjumpa kembali di dalam PA GKI Immanuel Malang. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Dan hari ini kita akan bersama-sama meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk membaca dan belajar dari firman-Mu tentang hidup kami sebagai orang Kristen. Tuhan, tuntunlah supaya melalui apa yang kami belajar pada hari ini, kami boleh melangkah dalam kebenaran-Mu dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuntunlah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya lebih banyak daripada yang dikatakan manusia. Tuhanlah yang berkata-kata pada setiap hati saudara-saudara yang mendengar dan perhatikan PA ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dari apa yang kita pelajari di Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal yang ke-5, kita menemukan tentang dinamika kehidupan jemaat yang mula-mula, ya, yang boleh menjadi teladan dan pelajaran bagi kita di dalam membangun jemaat kita hari ini. Nah, dalam Kisah pasal 4 ayat 32 dikatakan rahasia keindahan hidup jemaat yang mula itu adalah mereka sehati sejiwa. Dan di dalam ayat yang ke-34 dikatakan bahwa mereka itu tidak ada yang kekurangan di antara jemaat. Nah, tetapi dalam pasal 6 ini kita kemudian menemukan bahwa ada masalah yang muncul, ya. Dalam 2 aspek itu, ya. Mereka yang sehati sejiwa, tapi dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan muncullah sungut-sungut, ya, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, kira-kira begitu, ya. Dan kemudian juga bukan cuma sungut-sungut yang menunjukkan ketidaksehatian, tetapi juga ada masalah tentang kecukupan itu, ya. Nampaknya kemudian ada pembagian yang diabaikan. Pembagian apa ini, saudara-saudara? Yaitu pembagian tentang kebutuhan. Ketika ada yang diabaikan, berarti ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang, begitu, ya. Dan itulah yang muncul. Nah, saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa
ketika segala sesuatu itu berkembang, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan itu karena jumlah murid yang bertambah, ya, komunitas Kristen semakin banyak, maka masalah itu pasti muncul, ya. Dan persoalan yang kita baca ini timbul karena ada janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani merasa diabaikan pembagiannya terhadap janda-janda Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya mungkin ada banyak hal, saudara, ya. Salah satu penafsir mengatakan barangkali karena orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu barangkali adalah orang-orang yang lahir di luar Yerusalem, di luar Israel. Dan orang-orang ini datang ke Yerusalem udah menjadi janda dan barangkali mereka tidak punya banyak saudara, sehingga perhatian pada mereka barangkali kurang begitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang asli di Yerusalem, janda-janda itu masih punya saudara, punya kerabat, sehingga barangkali lebih banyak orang yang memperhatikan mereka. Diabaikan itu menunjukkan ada perhatian yang berbeda begitu, ya. Tidak berarti mereka tidak dikasih, tapi barangkali ada perhatian yang berbeda. Nah, sebabnya bagaimana, ya mungkin itu ya karena masalah keluarga, atau barangkali ada orang yang lebih dikenal begitu, ya, lebih kenal, orang-orang yang lebih penting, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh di situ, itu bisa jadi sebabnya. Nah, yang menarik, saudara-saudara, ya, bukan hanya muncul di ayat 1 itu masalah, tetapi kemudian kita menemukan pada bagian ini Lukas itu mencatat bagaimana masalah yang timbul itu dipecahkan, ya. Ada solusi, ya, bukan cuma diperdebatkan tetapi dipecahkan, ya. Bagaimana memecahkannya, saudara-saudara? Dikatakan berhubung dengan hal itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan kemudian mereka mencari pemecahan bersama. Dari sini kita mengerti bahwa rasul-rasul itu tidak mendiskusikan panjang lebar tentang masalahnya, ya. Masalah kenapa diabaikan, kenapa ada sungut-sungut, kenapa itu kan hal duniawi, tidak rohani sebagainya, tidak, ya. Tapi rasul-rasul itu melihat bahwa ada masalah dan kemudian mereka lebih memilih untuk mari kita menyelesaikan masalah itu. Bagaimana mereka memecahkannya bersama-sama. Saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa jumlah murid pada waktu itu sudah cukup banyak, ya. Bisa lebih dari 5.000 orang pada waktu itu sebetulnya, ya. Tetapi dikatakan mereka berkumpul. Barangkali bukan semua orang dikumpulkan, tetapi yang jelas banyak orang, mungkin perwakilan-perwakilan. Bisa jadi itu bisa puluhan atau ratusan orang, ya. Tetapi ini menunjukkan kebersamaan, memanggil semua. Lalu alasan yang dimunculkan oleh para rasul itu bukan mereka memperdebatkan tentang pembagian yang adil itu bagaimana, tidak. Tetapi mereka itu menyatakan tentang concern, tentang hal yang harus mereka selesaikan. Yaitu apa, saudara-saudara? Ada hal tentang berdoa, tentang pemberitaan firman Tuhan, dan tentang pembagian atau pelayanan meja itu. Rasul-rasul ini mengatakan begini, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Ya, jadi kesibukan itu yang membuat mereka itu terpecah, yang membuat pemberitaan firman Tuhan tidak dilakukan dengan baik, itulah yang diangkat. Menarik, saudara-saudara, ya. Mereka dengan peka memperhatikan bahwa ini harus diselesaikan bukan karena ada yang salah gitu, ya, tetapi karena memang ada ketidakmampuan, ya. Tidak bisa ditangani semua bersama-sama. Munculnya keadaan yang tidak menyenangkan ini nampaknya adalah karena tidak ada pembagian pelayanan. Menarik, ya. Inilah sebuah kepekaan yang indah yang kita mesti perhatikan. Seringkali di dalam persoalan-persoalan yang muncul dalam gereja, dalam keluarga, seringkali kita tuh berdiskusi panjang lebar atau mempersoalkan masalahnya. Padahal barangkali bukan itu masalah sesungguhnya, ya. Bukan sungut-sungutnya, bukan itu, tapi
Karena ketidakmampuan, memang kita tidak bisa mengatasi masalah itu, begitu ya. Karena kita membutuhkan bantuan. Nah ini yang saya rasa sangat indah ya, rasul-rasul itu melihat, sehingga mereka tidak memperlakukan sungut-sungut itu, mereka tidak memarahi yang bersungut-sungut, tidak menganggap itu hal yang tidak penting, tetapi mereka mengambil langkah yang baik. Apa langkah itu? Mereka kemudian meminta saudara-saudara yang berkumpul itu untuk memilih 7 orang. Lalu mereka akan diberi kepercayaan untuk melayani tugas ini. Tugas yang mana ini? Tugas untuk pelayanan meja, ya, tugas pelayanan meja. Yaitu tugas untuk membagi kebutuhan jemaat-jemaat lebih adil, lebih baik. Supaya 7 orang ini mengatur sistem yang baik. Jangan sampai timbul sungut-sungut itu. Nah, saudara-saudara, itu yang mereka lakukan. Sementara Rasul itu berkata, kami akan fokus berdoa dan memberitakan firman. Kenapa kok begitu? Sebab mereka lah murid-murid Tuhan Yesus yang mula-mula ya, yang mendengar sendiri dari Tuhan Yesus tentang ajaran-ajaran itu. Dan nanti saudara-saudara, mereka lah akan menulis Injil, ya, akan menjadi standar kebenaran diajarkan pada seluruh umat Tuhan. Dan mereka mau melakukannya dengan berdoa. Sungguh-sungguh bukan bersandar pada manusia, tapi bersandar pada Tuhan. Dan mereka juga mendoakan orang-orang yang akan melayani pelayan meja itu. Mereka minta 7 orang. Kenapa kok 7 orang? Nah, menurut Ajit Fernando, ada banyak penafsir mengatakan bahwa inilah kebiasaan orang Yahudi ya. Angka 7 itulah angka yang sempurna. Maka sering kali dalam pemilihan untuk suatu tim itu 7 orang atau 70 orang ya. Kita mengerti Sanhedrin itu 70 orang plus 1 imam besar itu 71 gitu ya. Nanti kalau kita memperhatikan penerjemah Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang namanya LXX itu dilakukan oleh 70 orang juga ya. Mereka tidak meninggalkan kebiasaan yang ada ya. Dengan sederhana mereka milih, kita pilih 7 orang, satu tim maksudnya begitu ya, untuk melakukan tugas ini. Syaratnya, saudara-saudara, syaratnya gini, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan penuh hikmat. Ya, 3 itu ya. Pertama adalah terkenal baik, artinya dia punya reputasi yang baik. Jadi dia dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang baik, yang jujur, tidak ada yang menolak begitu ya. Dia dikenal sebagai orang baik. Yang kedua, dia adalah orang yang rohani. Ya, penuh dengan roh, itu rohani. Dia seorang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa, yang ketika mengerjakan sesuatu selalu meletakkan Tuhan itu sebagai alasan untuk semua yang dilakukannya. Dan yang ketiga, dia juga seorang yang berhikmat, dalam arti dia punya kecakapan ya, pandai ya, kebijaksana, dia punya keahlian dalam hal mungkin pembagian ini, dia seorang yang mengerti manajemen begitu ya, bisa membagi dengan baik, bisa menyiapkan sistem yang baik, bisa membuat pengaturan-pengaturan yang baik. Dia orang yang cerdas begitu. Nah, 3 syarat itu ya. Nah, saudara-saudara, kiranya itu juga menjadi perhatian bagi kita ya. Bagaimana kita memilih tim? Bagaimana kita melayani bersama-sama? Nah, 3 syarat ini barangkali adalah hal yang mesti kita perhatikan juga ya. Seorang yang dikenal baik. Yang kedua, seorang yang rohani, bukan hanya sekedar pandai gitu ya, tetapi juga tentu orang itu ada orang yang capable ya, yang mampu. Sesungguhnya kemampuan itu penting supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan baik juga. Nah, itu yang menjadi 3 syarat itu ya. Dan kemudian dipilihlah oleh saudara-saudara itu ya, 7 orang itu yang nama-namanya seperti sudah kita baca. Ada Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi
dari Antioquia, ya. Dari nama-nama ini kita mengerti bahwa mereka yang dipilih itu bukan semuanya orang Yahudi. Nampaknya juga ada orang Yunani, yaitu yang paling jelas adalah Nikolaus itu ya. Dan ada yang lain itu, ada yang mengatakan mungkin Stefanus juga seorang Yunani ya. Sebab kalau katanya dilihat dari orang-orang yang dilayaninya di dalam ayat yang ke-9 itu ya, pasal 6 ayat 9 nanti, Stefanus ini berdiskusi dengan orang-orang Yunani ya, berbahasa Yunani ya, orang-orang Kilikia dari Asia itu ya, orang-orang Alexandria begitu. Jadi namanya dia berbahasa Yunani dengan baik. Nah itu ya, jadi campur ini ya, dan itu menunjukkan bagaimana sejak awal gereja itu adalah multikultural ya, multikultural. Bukan cuma janda-jandanya, tapi pemimpin-pemimpinnya juga adalah orang-orang yang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Kemudian di ayat 6, mereka itu dikatakan diperhadapkan pada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah saudara, inilah yang kemudian menjadi tradisi dari gereja-gereja ketika menahbiskan majelis, menahbiskan pengurus, bahkan menahbiskan pendeta, itu menumpangkan tangan atas orang-orang yang ditahbis itu, yang diserai tugas jabatan pelayanan itu. Mereka semua menerima penumpangan tangan dan mereka didoakan. Begitulah tradisi ini dimulai, dan sesungguhnya saudara-saudara, ini adalah cerita tentang pemilihan diaken yang pertama ya, orang-orang yang melayani pelayanan meja. Sampai hari ini kita mengenal pelayanan diakonia, kita mengenal diaken-diaken di gereja-gereja yang tugasnya sama, yaitu melayani pelayanan gereja secara administratif ya. Nah, ayat 7 dikatakan, lalu firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Nah, dan ada satu yang istimewa, yaitu ada sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya. Ini menarik saudara ya. Lukas mencatat bahwa ada imam-imam yang kemudian menyerahkan diri menjadi orang-orang Kristen ya, menjadi percaya. Sejumlah besar itu menunjukkan jumlah yang banyak ya. Nah saudara-saudara, gereja Tuhan berkembang ketika murid-murid itu memikirkan dengan bijaksana pelayanan-pelayanan. Bukan hanya menyatakan kuasa, tetapi mereka mengajak berpikir bersama, memilih bersama. Mereka bersama-sama memilih, bersama-sama mendoakan, bersama-sama menumpangkan tangan. Dan orang-orang itu diangkat untuk bersama-sama mereka melayani Tuhan. Ya, baik. Apa prinsip dan teladan yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama adalah, saudara-saudara, mari kita belajar dari rasul-rasul itu cara menghadapi masalah. Nah, masalah yang dihadapi rasul-rasul itu adalah masalah yang bisa menimbulkan perpecahan, ya, perpecahan antara orang yang berbahasa Yunani dengan orang-orang yang berbahasa Ibrani. Saudara-saudara, ketika masalah itu muncul, rasul-rasul itu segera mengatasi. Nah, ini menuntun kita untuk mengerti ya, kalau kita merasa ada sesuatu yang bisa memecahkan gereja kita atau persekutuan kita, jangan diambil langkah lambat-lambat. Mereka segera mengatasinya. Mereka peka terhadap hal itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Mereka mengumpulkan semuanya dan kemudian membicarakan itu. Bukan membahas perpecahannya, tapi bagaimana bisa membuat perpecahan itu tidak terjadi. Apa yang perlu diambil untuk mengatasi masalah itu? Tidak mempertajam masalah itu, tapi bagaimana kita bisa mengatasinya, ya. Nah, rasul-rasul itu kemudian mengatakan kita mesti berbagi pelayanan. Kami akan fokus dalam doa dan pemberitaan firman. Saudara-saudara, pilihlah orang-orang yang akan fokus untuk menolong saudara-saudara
yang mengalami perasaan tidak nyaman itu karena pembagian itu, mereka kiranya bisa membagi dengan lebih baik sehingga orang-orang semua boleh merasa nyaman. Saudara-saudara, itu tidak berarti doa dan firman Tuhan itu lebih penting daripada pelayan diakonia, tidak ya. Kita mengerti nanti orang-orang yang dipilih untuk diakonia itu juga ada orang-orang rohani. Itu bukan pekerjaan kelas 2. Itu juga pekerjaan yang sama pentingnya. Karena ketika firman Tuhan diberitakan, mereka berdoa, teman-teman itu melayani dengan benar. Yang terjadi adalah banyak orang menjadi percaya. Ya. Dan kemudian murid-murid itu semakin memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi doa dan firman itu harus menjadi fokus di dalam kepemimpinan gereja. Ya. Bagaimana kita menangani masalah-masalah di gereja? Pertama-tama kita mesti berdoa. Itu yang dilakukan juga oleh Rasul-Rasul ketika mereka mentahbiskan saudara-saudara yang dipilih itu. Mereka berdoa. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan, apa yang kita lakukan? Mari kita pertama-tama berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Ambillah waktu untuk berdoa. Kadang-kadang kita harus menyerahkan pelayanan itu pada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menuntun kita punya kepekaan bagaimana mengatasi yang terbaik ketika kita berdoa. Ya, seorang pemimpin rohani mesti berdoa. Dan firman Tuhan itu mesti diberitakan oleh orang yang tepat. Saya berharap saudara-saudara, teman-teman yang belajar teologi sungguh-sungguh mengambil peran besar dalam hal teologi. Sementara teman-teman yang aktif melayani bisa mengambil pelayan-pelayan untuk diakonia, untuk kesejahteraan jemaat. Dan tidak usah saling menunggu, saling iri hati. Tapi kita bersama-sama mengerjakan itu sebagai bagian yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan ya. Dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah pelayanan diakonia kurang rohani dibandingkan pelayanan doa dan firman? Tidak. Itu juga adalah pelayanan yang rohani. Ya, nanti kita akan bertemu dengan Stefanus, seorang pelayan diakonia yang memberitakan Injil, bahkan membuat Paulus itu bertobat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa dia juga harus punya rohani yang baik. Seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita belajar dengan hal itu. Dan terakhir, mari kita mengerti bahwa gereja mula-mula itu bisa terpecah, saudara-saudara. Tetapi cara mengatasinya itu tidak dengan membuat perpisahan, ya. Baiklah, kalau gitu kita mengatur supaya orang Yunani ketemu dengan orang Yunani, orang Ibrani ketemu dengan orang Ibrani, tidak ya. Tapi mereka tetap berusaha bersama-sama. Mereka mengatasi masalah itu dengan bersama-sama. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa gereja itu sejak awalnya adalah multikultural, ya. Gereja itu adalah dari segala bangsa. Dan itu yang dikehendaki Tuhan Yesus juga. Suatu hari kalau kita pulang ke sorga, saudara, kalau kita menjalankan dalam kitab Wahyu itu, Yohanes itu berkata, dan aku melihat sejumlah besar orang dari segala bangsa dan dari segala bahasa memuji Allah bersama-sama dengan nyanyian yang baru itu. Saudara-saudara, gereja adalah gereja yang multikultural, ya. Mari kita belajar untuk membangun sebuah gereja yang justru keindahannya ketika mereka dunia ini melihat di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kita itu dipersatukan oleh iman pada Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Tuhan kiranya menolong kita sekalian, dan dari PA hari ini kita diajar untuk bagaimana hidup sebagai jemaat Tuhan, cara mengatasi masalah, dan bagaimana kita mengambil komitmen pada bagian yang dipercayakan kepada kita. Tuhan kiranya menuntun menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan belajar di kebenarannya. Kami tahu yang kami pelajari barangkali bukan yang sangat dalam, tapi kiranya dari prinsip-prinsip yang ada kami dibuat boleh melangkah dan melayani dengan
benar kepadamu. Karuniakan kami tuntunan-Mu, dan kiranya Roh Kudus menopang kami untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, teman-teman. Sampai bertemu nanti jam 6 di Zoom meeting, jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan. Tuhan Yesus memberkati.